Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan, khotbah seputar Natal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua poin penting telah kita pelajari terkait dengan judul kita, 4 tujuan utama Yesus datang ke dunia. Jikalau di bagian sebelumnya kita telah mempelajari dua poin penting. Yang pertama, Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Tujuan utama yang kedua, yang keluar dari pengajaran dan dari mulut Yesus Sang Juru Selamat sendiri adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, dalam sesi kesempatan ini kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, yang mana pengajaran ini juga secara langsung disampaikan oleh Yesus, bukan dari apa kata para nabi, bukan dari apa kata para rasul, tapi dari apa yang diucapkan langsung oleh Yesus oleh ilham Roh Kudus, dituliskan oleh penulis Alkitab. Saya mengajak kita untuk membuka Markus pasal 10 ayat 45. Sekaligus menjadi ayat hafalan untuk kita. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, secara sengaja atau tidak sengaja, secara langsung atau tidak langsung, kita telah menghafal ayat-ayat apa yang menjadi 4 tujuan utama Yesus datang ke dunia. Itu sebabnya saya buat poin-poin dari firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan ini sekaligus menjadi ayat hafalan untuk kita. Markus 10 ayat 45 berkata begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu gelar atau sebutan bagi Yesus adalah anak manusia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Alkitab terkait dengan anak manusia, perhatikan konteksnya. Banyak kali hal itu terkait dengan atau menunjuk kepada Yesus Kristus. Nanti kalau ada orang-orang di luar sana yang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus bagi orang-orang Kristen? Yang pertama dan yang utama adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jangan lupa, Yesus juga disebut sebagai firman, terang, roti hidup, kebangkitan dan hidup, pokok anggur yang benar, pintu, Alfa dan Omega, Nabi, Imam, Rasul, Raja, Utusan, Immanuel, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi kalau ditanya siapa namanya adalah Yesus. Yesus dari bahasa Ibrani Yeshua atau Yosua atau Yehosua atau Hosea, artinya Allah menyelamatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal pertama dan yang utama yang ingin saya tegaskan pada sesi ini adalah, tolong soroti dan perhatikan cerita seputar Natal, khotbah, pemberitaan atau pembicaraan seputar Natal. Boleh yang lain, tapi tidak boleh membelokkan dari cerita, dari khotbah, dari pemberitaan
yang terutama terkait dengan Yesus Kristus. Ini perlu penekanan. Tidak boleh kita merayakan Natal tanpa pemberitaan terkait dengan Yesus. Karena Natal itu artinya lahir atau kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus Kristus. Jadi kalau ada pemberitaan tentang Natal, fokusnya kepada berkat-berkat jasmani, berkat-berkat duniawi, saya kasih tahu, itu terlalu dangkal dan sempit, terlalu meleset dari apa yang menjadi kandungan dan intisari dari Natal itu sendiri. Itu sebabnya secara khusus 4 tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Maka tentunya tidak bisa dipisahkan pemberitaan terkait dengan Yesus. Karena tujuan Yesus datang, berarti kita tidak membahas tentang tujuan Rasul Paulus dipanggil, tujuan Abraham dipanggil, tujuan Ishak dipanggil, tujuan Petrus, Yohanes, dan yang lain-lain dipanggil. Bukan itu fokus dari pemberitaan Natal. Tapi sentralnya, puncaknya, endingnya, fokus utamanya adalah terkait dengan Yesus. Kenapa hal ini penting? Supaya kita jangan sampai merayakan Natal tetapi kehilangan Kristus. Tidak boleh pemberitaan Natal digeser dari Kristus kepada Sinterklas. Tidak boleh pemberitaan Natal digeser dari Yesus kepada pohon Natal dan pernik-pernik Natal. Sentralnya adalah Yesus. Tidak ada semua arti dan makna dari aksesoris itu kalau bukan Yesus yang dikenal, Yesus yang diperingati, Yesus yang dibicarakan, Yesus yang diberitakan, Yesus yang dikotbahkan dalam konteks Natal. Natal maksudnya saudara ya, saya perlu tekankan itu pertama-tama dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang kedua saya tegaskan, ketika kita berbicara tentang Natal, ketika ditinjau dari sudut firman Tuhan, itu juga tidak boleh dipisahkan dari karya Yesus yang lengkap, utuh, sempurna. Tidak bisa. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara nanti mendengarkan, menyaksikan, menikmati khotbah-khotbah Natal, pastor, pendeta, penatua, gembala sering mengaitkan antara kelahiran Yesus dengan kematian Yesus di kayu salib, dengan kebangkitannya, bahkan sampai kepada kenaikannya ke surga. Karena itulah intisari, substansi pemberitaan utama tentang Yesus Kristus. Dan itulah muatan dari Injil keselamatan, Evangelium, kabar baik, kabar yang menyelamatkan, kabar yang membebaskan, kabar yang membenarkan, kabar yang memulihkan relasi manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dari kemarin kita belajar tidak bisa dipisahkan antara kelahiran Yesus dengan kematian Yesus. Tolong jangan dipenggal dan dipotong. Kematian Yesus mustahil ada tanpa kelahirannya. Bagaimana mungkin mati kalau tidak pernah lahir? Tetapi jangan lupa, kelahiran Yesus tanpa kematiannya tidak akan lengkap, tidak akan utuh. Kelahiran dan kematian Yesus tidak lengkap tanpa kebangkitannya. Kenapa? Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka maut belum ditaklukkan, maut belum dikalahkan. Sehingga dosa yang adalah maut itu belum diselesaikan dan dituntaskan. Jadi ini adalah rangkaian yang komplit, rangkaian yang lengkap, menjadi pemberitaan terkait dengan Injil, kabar baik, Evangelium, kabar yang menyelamatkan. Oleh karena
Bertitik tolak dari pengertian pemahaman itu saya ingin sampaikan. Markus 10 ayat 45 berkata begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekalipun tidak bisa dipisahkan, dan saya tidak akan membuat nanti yang bagian awal menjadi nomor 3, bagian akhir nomor 4. Kita satukan saja biar lebih simpel dan lebih ringkas tentang pembelajaran kita. Tapi ketika kita nanti mempelajarinya secara spesifik, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, coba kita lihat dulu di sini. Apa tujuan utama yang ketiga Yesus datang ke dunia? Maka jawaban kita adalah untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu jawaban yang ketiga. Tujuan utama Yesus datang yang ke dunia, bagian yang ketiga adalah untuk melayani dan menyerahkan nyawanya atau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya ingin mengeksplorasi, saya ingin menggali pernyataan Yesus yang pertama secara khusus. Dikatakan di sini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata dan mengajarkan demikian dalam konteks ayat ini? Perlu kita tahu bersama. Mari coba lihat Bapak Ibu sekarang, Markus 10 ayat 35. Mari kita lihat. Hal ini perlu mencelikkan mata hati, mata rohani kita. Ya. Hal ini perlu menjadi koreksi, evaluasi, introspeksi yang telak bagi kita. Ternyata dalam konteks kita merayakan Natal, dalam konteks kita mengenang akan karya Yesus, tidak bisa dipisahkan dari konteks ini. Karena inilah yang menjadi persaingan, perlombaan banyak manusia di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Apa itu? Markus 10 ayat 35. Mari kita mengerti, memahami firman sesuai dengan konteks. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jadi Yakobus dan saudaranya Yohanes, anak-anak Zebedeus, datang kepada Yesus mengajukan sebuah permohonan atau permintaan supaya dikabulkan oleh Yesus. Ayat 36. Jawabnya, maksudnya jawab Yesus kepada Yakobus dan Yohanes, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Perhatikan ayat 37. Lalu kata mereka, kata Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kiri. Jadi yang dipohonkan, yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes, bagaimana supaya mereka nanti di kemuliaan Yesus kelak, di kerajaan Yesus akan datang, diperkenankan untuk duduk memerintah di sebelah kiri dan kanan Yesus. Berarti terkait dengan pemerintahan, terkait dengan kekuasaan, haus akan kekuasaan. Tetapi kata Yesus kepada mereka,
kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Perhatikan baik jawaban dari murid-murid ini. Yakobus dan Yohanes jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Mendengar permintaan permohonan dari Yakobus dan Yohanes ini supaya ditempatkan di pemerintahan Yesus kelak dalam kemuliaannya, berarti dalam surga maksudnya Bapak Ibu Saudara, supaya dikenankan duduk di sebelah kiri dan duduk di sebelah kanan. Hal itu menimbulkan kemarahan di hati murid-murid yang lain. Bukan karena murid-murid yang lain itu mau menegaskan bahwa apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes ini salah. Tidak. Bukan. Mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes bukan karena mereka mau menegaskan, kalian itu keterlaluan meminta sesuatu kepada Yesus. Bukan. Kami juga mau. Bukan hanya kamu Yakobus Yohanes yang mau, kami juga mau. Nanti itu akan terlihat dengan jelas ketika kita bandingkan dalam Injil sinopsis. Injil sinopsis itu yang dimaksud adalah Matius, Markus, Lukas. Nanti kalau kita bandingkan dengan Matius, Injil Matius dan Lukas, akan makin jelas terlihat bahwa murid-murid yang lain juga sebenarnya menginginkan hal yang sama. Nah, bagaimana Yesus menjawab hal ini? Ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena ini kan enak maksudnya ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Apa pembelajaran mutiara kebenaran yang bisa kita pegang dan petik dari ayat-ayat ini? Dengarkan baik. Manusia di dunia ini punya kerinduan, punya semangat untuk menjadi terkemuka, untuk menjadi terbesar, tetapi menempuh berbagai cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya untuk mendapatkan kekuasaan, keterbukaan itu dan kebesaran itu. Tapi Yesus menjungkir balikkan paradigma dunia dengan paradigma yang diberikan oleh Yesus. Kenapa dijungkir balikkan? Dunia ini merasa diri makin besar ketika dia semakin punya otoritas, punya kekuasaan, punya jabatan. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang ingin terbesar di antara kamu, jadilah hamba seorang terhadap yang lain. Barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, jadilah pelayan seorang terhadap yang lain. Saudara dikasih Tuhan, ini menjungkir balikkan paradigma kerangka berpikir manusia. Dan saya ingin tegaskan, dengarkan baik, perhatikan baik. Ternyata maksud dan tujuan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjungkir balikkan paradigma kerangka berpikir manusia. Di mana manusia di dunia ini selalu merasa semakin banyak orang yang melayani aku,
semakin aku besar. Tapi Yesus berkata sebaliknya, semakin banyak aku berfungsi, bermanfaat, berguna, menjadi hamba, menjadi pelayan bagi sesamaku, justru itulah wujud nyata, bukti konkret dari kebesaran dan keutamaan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau tegaskan kepada kita, bagaimana dengan sifat watak karakter kita masing-masing. Kita datang di tengah-tengah keluarga kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu. Apapun menjadi peran kita, sebagai pastor, pendeta, penatua, gembala, penginjil, guru sekolah minggu, departemen musik, dan lain sebagainya. Apakah kita masih meneladani apa yang disampaikan oleh Yesus? Ukuran kebesaran kita bukan karena kita mempertahankan ego keakuan kita. Ukuran keterbesaran keterkemukaan kita bukan karena kita ini berkuasa kepada orang lain, tapi bagaimana kita melayani sesama, melayani Tuhan, menjadi hamba seorang terhadap yang lain. Perhatikan baik-baik saudara. Yesus itu dalam praeksistensinya sebagai firman, di sorga dia penuh dengan doksa, doksologi, doksa, penuh dengan kabut, penuh dengan keagungan, kesucian, kekudusan, kekuasaan, segala hal yang terbaik dimiliki oleh Yesus. Sebab dialah firman yang telah turun menjadi manusia. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada yang tidak dimiliki oleh Yesus dalam eksistensi sebagai firman. Karena tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Berarti dia yang menjadikan, menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Yang kelihatan tidak kelihatan, dia yang mencipta. Dia yang mencipta berarti dia yang berkuasa, dia yang memilikinya. Tapi dia datang, turun ke tengah-tengah dunia, mengosongkan dirinya. Dia berkenan menerima tubuh kemanusiaan sama dengan kita kecuali dosa. Semua dia lakukan sebagai wujud memberikan contoh dan teladan yang konkret nyata kepada kita. Kebesaran, keutamaan bukan ditentukan dengan standar dunia, tapi ditentukan bagaimana kita menjadi seorang pelayan terhadap yang lain, seorang hamba terhadap yang lain. Banyak orang Kristen tidak menerima ini karena ini merupakan sebuah kerendahan, sebuah kelemahan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kita mau mengikuti prinsip dunia atau mengikuti firman Tuhan. Yesus sendiri sebagai pribadi yang wah sekali, dia datang ke tengah-tengah dunia untuk melayani. Tahu Bapak Saudara kata yang lain melayani? Untuk menjadi pelayan, bahasa lain untuk menjadi hamba. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat ke-5 sampai 8 berkata apa? Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Perhatikan, seorang hamba. Jadi sang firman itu turun menjadi hamba. Kelihatan dari standar manusia menjadi rendah, menjadi hina, sampai kelahirannya pun bukan di hotel berbintang 5, bukan di istana, bukan di rumah sakit yang megah dan wah, tidak. Tapi Yesus lahir di kandang domba, di sebuah pelungan di Bethlehem,
karena tidak ada lagi tempat penginapan bagi mereka. Tempat penginapan pun bukan tempat kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi di sebuah peluang di kandang domba di Betlehem. Ini menunjukkan dari kedatangannya saya sudah menunjukkan sebagai seorang hamba. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, siapakah tokoh terbesar sepanjang sejarah segala abad yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini? Siapakah tokoh yang mana pemberitaan tentang dirinya diterjemahkan kepada hampir seluruh negara di dunia? Bukan hampir, kepada seluruh negara di dunia, yang adalah kitab yang memberitakan tentang dia, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan baik, rahasianya di sini. Kadang-kala kita merasa kalau kita merendahkan hati sebagai seorang hamba dan pelayan, itu merupakan sebuah kelemahan bagi kita, sebuah kerendahan bagi kita. Tapi saya mau kasih tahu, jika Bapak Ibu Saudara melakukan itu oleh karena prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, maka itulah kunci sebuah kebesaran. Itulah yang membuat kita menjadi terkemuka. Jadi prinsip Yesus dengan prinsip dunia seringkali kontradiksi, bertentangan. Dunia memiliki prinsip, semakin banyak dayang-dayang pembantu, semakin banyak bawahan saya, maka itu menunjukkan kebesaran saya. Tapi Yesus, semakin banyak saya berguna, bermanfaat, menjadi hamba dan pelayan bagi sesama, itulah yang menunjukkan saya semakin besar. Berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, coba praktekkan prinsip ini. Semakin kita menjadi hamba, menjadi pelayan seorang terhadap yang lain, dalam konteks bagaimana kita berguna, bermanfaat, berkhasiat, memiliki pengaruh yang besar dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Jadilah hamba seorang terhadap yang lain. Jadilah pelayan seorang terhadap yang lain. Yesus tidak merasa minder, tidak merasa hina, tidak merasa rendah ketika dia berkata, "Aku datang untuk melayani." Yesus datang untuk melayani. Sangat miris kalau ada yang namanya sekolah Kristen, apakah itu SD, SMP, SMA, atau universitas, membuat moto dari sekolah tersebut, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tapi semuanya hanya didominasi dengan bisnis, UUD, ujung-ujungnya duit. Tidak peduli apakah orang ini orang yang tidak berdaya, orang ini orang yang lemah, tidak peduli. Bisnis dan semua. Saya kasih tahu, bukan berarti kita haram untuk berbisnis, tapi di sana kita harus menyocokkan, menyesuaikan moto dari sekolah kita. Dipanggil bukan untuk melayani, untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau untuk melayani, berarti ada kerelaan untuk berkorban. Ada kerelaan, tidak hanya bisnis, tapi ada di sana bentuk pelayanan. Makanya saya sangat suka kalau ada sekolah-sekolah Kristen, khususnya swasta, memberikan kemudahan dan kemurahan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Ini penting saya koreksi, saya ingin ingatkan kepada kita. Mari, nuansa pelayanannya, nuansa kehambaan itu sedang terkikis dengan begitu cepat sekarang. Tergerus, semua berlomba-lomba. Aku ini punya kuasa, aku ini punya otoritas, aku ini punya pengaruh. Pengaruhnya karena jabatannya. Bahkan banyak orang sekarang menyalahgunakan jabatan kekuasaannya justru untuk menindas orang lain. Bukankah itu yang terjadi dengan peristiwa saudara kita Brigadir Joshua?
kekuasaan telah menutup mata para pejabat itu, oknum pejabat itu. Iya kan? Kalau dia sadar sebagai seorang Kristen, dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya yakin tidak akan secepat itu mengambil keputusan. Tapi karena sudah merasa, kalau saya lakukan ini, saya bisa tertibkan dengan otoritas, power, kuasa yang aku punya. Bisa mengaturnya sedemikian rupa sehingga tidak ketahuan. Semuanya bisa diarahkan menjadi hanya takut akan manusia, tidak lagi takut akan Tuhan. Inilah momen-momen yang kita perlu rayakan di tengah-tengah kita merayakan Natal. Yesus datang bukan menjadi bos, sekalipun dia bos dari segala bos. Yesus datang bukan menjadi raja dunia, sekalipun dia adalah raja di atas segala raja. Dia datang untuk menjadi hamba. Wow, luar biasa. Keegoan kita, keakuan kita, kesombongan kita bisa luluh lantak ketika kita berhadapan dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Wow, luar biasa saudaraku dikasih Tuhan. Saya ingin tegaskan kepada kita poin yang kedua di sini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Tolong ya, semua kita berlomba-lomba bukan untuk dilayani, bukan untuk diperhatikan, bukan untuk dikasihi. Tapi mulai dari diri kita untuk melayani, untuk memperhatikan, untuk mengasihi, untuk membangun. Jangan hanya ingin dibangun. Mulai praktekkan firman Tuhan. Aku mau hidupku Tuhan berguna, bermanfaat bagi sesamaku. Sebagai bukti nyata aku telah menikmati, merasakan karya pengorbanan Kristus dalam hidupku. Kita perhatikan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita belajar tujuan utama Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang kedua, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua kata-kata itu, kata-kata yang menunjukkan, memanggil, aktif, prakarsa itu datang dari Yesus karena didasari kasih. Mencari juga aktif. Ini prinsip kekristenan tidak boleh kita lupa. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia dengan mengutus firman. Bukan manusia yang pertama-tama memanggil Allah, tapi Allah memanggil manusia yang berdosa untuk bertobat. Nah, di sini juga dikatakan memberikan nyawanya, aktif lagi. Prakarsa inisiatif itu datang dari Yesus sendiri. Aku datang memberikan nyawaku, melayani juga aktif. Tidak menunggu orang lain melayani dia dulu, tapi dia melayani. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada orang-orang yang kekristenan bertanya, mana ayat yang menegaskan bahwa Alkitab menegaskan Yesus itu penebus, Yesus itu menebus? Gak ada kata. Ini ayatnya. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada kata tebusan. Saudara dikasih Tuhan, saya kasih contoh praktis. Bapak Ibu Saudara berhutang kepada seseorang, tapi Bapak Ibu Saudara tidak berdaya untuk menebus, untuk membayarnya, untuk melunasinya. Tapi ada oknum orang lain yang berkata kepada Bapak Ibu Saudara, hai saudaraku si Adam,
engkau tidak berdaya untuk menebus hutangmu, membayar hutangmu, melunaskan hutangmu. Karena ketidakberdayaanmu, maka sekarang aku yang akan menebusnya, melunasinya, membayarnya. Itu contoh yang praktis. Saya kasih tahu, kenapa Yesus harus datang menjadi manusia, mengenakan tubuh kemanusiaan? Karena manusia tidak bisa menebus dirinya. Manusia tidak bisa membayar dosanya. Manusia tidak bisa melunasi hutang dosa-dosanya, di mana telah terperangkap, terbelenggu, diperhamba, diperbudak, dikuasai oleh dosa. Sampai Rasul Paulus berkata apa? Aku ini sebenarnya dari luka hatiku yang terdalam, aku rindu untuk berbuat baik. Tapi apa yang baik yang aku rindukan untuk aku lakukan, bukan itu yang kulakukan. Justru apa yang tidak baik, yang tidak aku rindukan, justru itu yang kulakukan. Celakalah aku ini, kata Rasul Paulus. Aku ini manusia yang berdosa. Artinya Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa manusia itu dikungkung oleh perhambaan perbudakan dosa, yang mana dia tidak bisa menebus, melunasi, membayar dosa-dosanya dengan amal baik, perbuatan saleh, dengan agama, pengetahuan, dengan filsafat dan lain sebagainya. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi Rasul Paulus menutupnya. Celakalah aku ini terperangkap dalam dosa, tapi syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus. Artinya solusinya, jalan keluar satu-satunya, bukan salah satunya. Tolong perhatikan baik. Jalan keluar satu-satunya, bukan salah satunya. Gak ada jalan lain. Jalan keluar satu-satunya untuk lepas dari perhambaan perbudakan dosa ini hanya melalui Yesus yang menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau tebusan menyerahkan nyawa, berarti ada kematian. Makanya saya katakan antara kelahiran Yesus dengan kematian Yesus tidak bisa dipisahkan. Lahir tidak ada gunanya tanpa kematiannya dan kebangkitannya. Kematian mustahil terjadi, bahkan apalagi bangkit, kalau tidak pernah lahir. Tolong itu dimengerti, dipahami, dicapkan dalam diri kita. Saudara dikasih Tuhan, kenapa menyerahkan atau memberikan nyawa ini menjadi tebusan bagi banyak orang, menjadi sesuatu yang sangat penting? Nah, kemarin itu salah seorang dari antara Bapak Ibu Saudara mengirimkan WhatsApp kepada saya. Pak Pendeta, di gereja saya mendapatkan khotbah. Bagaimana dengan orang-orang di dalam perjanjian lama? Apakah mereka selamat? Kan Yesus belum datang. Mati di kayu salib menebus manusia dari dosa, kematian kekal dan neraka kuasa iblis. Saya kasih tahu, untuk menjawab pertanyaan ini, penulis kitab Ibrani menunjukkan ayat yang sangat populer dan terkenal. Tapi saya tidak tahu apakah populer terkenal di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Mari kita buka bersama. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menuntut Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, apa? Tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pendamaian antara manusia dengan Allah. Tanpa penumpahan darah
tidak ada pembenaran manusia kepada Allah. Perhatikan, tanpa penumpahan darah. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berupaya menutupi malunya dengan daun pohon ara. Perhatikan baik. Bapak Ibu Saudara, itu memiliki makna teologis yang mendalam. Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Karena sebelumnya mereka yang belum jatuh dalam dosa, mereka dilingkupi, dinaungi oleh hadirat dan kemuliaan Allah. Mereka tidak merasa malu tanpa memakai pakaian sebelum jatuh dalam dosa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, baru mereka merasa malu. Dan mereka berupaya mengambil daun pohon ara untuk membuat cawan kepada mereka. Ini merupakan gambaran dari usaha manusia menutupi rasa malu kehilangan kehormatannya. Karena hadirat kemuliaan Allah sudah tidak lagi menaungi mereka. Mereka berusaha menutupi rasa malunya karena jatuh dalam dosa. Tapi ternyata tidak memadai. Ini gambaran yang perlu kita perhatikan. Saudara dan saya tidak bisa dengan cara sendiri, dengan upaya sendiri, dengan karya sendiri, dengan kehebatan sendiri, dengan kepintaran, kecerdasan sendiri, dengan syariah, dengan aturan, dengan agama, dengan hukum, perbuatan saleh. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, menutupi rasa malu keberdosaan kita. Tidak bisa. Makanya Tuhan pun mengambil kulit binatang dan mengenakan kepada manusia ini. Ketika kulit binatang diambil, tidak mungkin binatang itu dikuliti tetap dibiarkan hidup. Itu namanya penyiksaan. Ketika diambil kulit binatang untuk menjadi pakaian bagi manusia itu, sekarang begini, bisa nggak Tuhan menciptakan kain saat itu? Kain untuk dipakai bisa, karena dia yang mustahil bagi Tuhan. Tapi coba kita masukkan ke pikiran dan hati kita. Kenapa sampai ada korban, ada binatang yang mati supaya kulitnya bisa diambil untuk dikenakan? Bayangkan, yang mengenakan siapa? Yang mengenakan Tuhan. Jadi kebenaran yang dari Tuhanlah yang bisa memerdekakan. Standar dari Tuhanlah yang bisa menutupi rasa malu, kenajisan, kejijikan, kekotoran daripada Adam dan Hawa. Tapi melalui sebuah korban. Dari sejak perjanjian lama sudah ada korban. Makanya kemarin saya jawab, barang siapa umat perjanjian lama yang mengimani bayangan ini akan datang nanti puncak, di mana Yesus akan mati di kayu salib, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, mereka juga diselamatkan. Terlalu lancang kita ini kalau berkata Daniel tidak masuk surga karena belum tahu atau mengalami kematian Kristus di kayu salib. Terlalu lancang kita ini kalau kita katakan Abraham, Isa, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dan lain-lainnya tidak masuk surga. Naga maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tadi berkata, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Kenapa? Penumpahan darah ini pun kalau dulu bukan darah hewan itu yang membenarkan, mengampuni, menyelamatkan, tidak, tapi gambaran, bayangan akan datang puncak dari penggenapan daripada korban-korban itu. Tapi saat itu karena Kristus belum turun menjadi manusia, sampai belum turun menjadi manusia, maka itu menjadi bayangan akan datangnya ke masa yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa penumpahan atau memberikan, menyerahkan nyawa ini menjadi penting? Saya kasih tahu,
Dengarkan baik. Sebenarnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka di dalam diri dari Bapa di surga ada dua karakter. Saya sudah pernah sampaikan. Dua sifat yang kelihatan kontradiksi, bertentangan, tetapi sebenarnya seiring, selaras, sejalan antara kasih dan keadilan Tuhan. Kasih Tuhan, Tuhan mau mengampuni orang berdosa. Keadilan Tuhan, Tuhan mau menghukum semua orang berdosa. Ini konsep kekristenan antara kasih keadilan Tuhan. Sekecil apapun dosa kita, Tuhan mau mencari sampai ke lubang semut. Ini istilah manusia. Karena keberdosaan kita. Tapi karena kasihnya, bahkan Allah itu bukan hanya mengasihi. Identitas Allah itu juga kasih. Makanya dalam 1 Yohanes dikatakan Allah itu kasih. Bukan Allah itu hanya mengasihi, tapi Allah itu kasih. Allah yang adalah kasih ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam dirinya ada sifat kasih dan sifat adil. Adil, dosa harus dihukum. Kasih, dosa harus diampuni. Bagaimana menuntaskan menyelesaikan ini? Tidak bisa standar manusia menuntaskan menyelesaikan ini. Saya ulangi kembali. Kita harus membuka hati, pikiran, pengertian kita tentang ini. Tidak bisa manusia yang telah tergadai, terjual, jatuh dalam perhambaan perbudakan dosa menyelesaikan kasih dan keadilan Allah. Yang memenuhi standar siapa? Harus yang keluar dan datang dari dirinya. Makanya dikatakan Yohanes pasal 8 ayat 42. Yesus keluar dan datang dari Bapa. Jadi memang ini pengorbanan yang sangat luar biasa, unlimited, tanpa batas, yang terbesar, di mana Bapa berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sang Firman itu muncul turun mengenakan tubuh kemanusiaan demi bisa mati di kayu salib untuk menuntaskan, menyelesaikan antara kasih dan keadilan Allah melalui ketaatan Yesus menyerahkan, memberikan nyawanya mati di kayu salib. Nah, maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan di dalam, mari kita lihat Markus 10 ayat 45. Dikatakan begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tolong perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan bukan menjadi tebusan bagi semua orang, tapi bagi banyak orang. Tetapi Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang dimaksud di situ sebenarnya secara spesifik adalah akan manusia-manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat ini Markus 10:45, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa tidak bagi semua orang? Karena realita kenyataannya dalam sejarah kemanusiaan, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Yohanes 3:16, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, kenapa menjadi tebusan bagi banyak orang? Karena realita kenyataannya ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Makanya
pada saat ini, kalau ada saudara-saudaraku yang datang dari luar kekristenan, engkau bergabung di tempat ini, bukan kebetulan, bukanlah hati dan pikiran. Terimalah dia sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa, Raja, junjungan, Gusti dalam hidupmu. Dan sebagai juru selamat yang menyelamatkanmu dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Engkau akan diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal di dalam kerajaannya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau tegaskan kepada kita saat ini. Ada orang yang diselamatkan, ada orang yang tidak diselamatkan. Yang diselamatkan pasti terbuka hati pikirannya untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya kasih tahu, Yesus tidak pernah memaksa secara otoriter orang untuk datang kepadanya. Kenapa? Karena tadi ayat-ayat sebelumnya, pemerintah di dunia ini memerintah dengan otoritas dan kuasa, dengan kekuasaannya. Jadi Yesus ketika dia datang menyerahkan nyawanya menjadi tebusan sebagai banyak orang, dia tidak pernah memaksa orang untuk mengikut dia. Yesus tidak pernah menipu orang untuk mengikut dia. Yesus tidak pernah membujuk-bujuk orang, mengiming-imingi orang untuk menjadi pengikutnya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang menjadi pengikutku, hendaklah dia menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku setiap hari. Barang siapa saja yang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itu syarat menjadi murid Kristus, menjadi orang pengikut Kristus. Sangkal diri, pikul salib, ikut Kristus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya sangat terkesan dengan satu ungkapan pernyataan Yesus di kayu salib. Bapak saudara tahu ada berapa perkataan Yesus di kayu salib? Kata-kata yang singkat, jelas, dan padat. Orang sering menyebut, dan memang itu fakta dari Alkitab, ada 7 perkataan Yesus di salib. Aku haus, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, sudah selesai, dan masih ada lagi yang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, dari salah satu perkataan Yesus ini akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana Yesus sangat mencintai, mengasihi kita. Bagaimana Yesus sangat menunjukkan perbuatannya yang begitu real, nyata, konkret kepada kita. Karena ayat firman Tuhan itu mewakili orang-orang di zaman itu dan juga kita semua yang menyaksikan, menikmati, dan mendengarkannya. Yesus berkata tadi, sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Fokus, konsentrasi di sini. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jangan lupa itu terkait dengan penyaliban. Nah, apa maksudnya? Yesus kan memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, kan di kayu salib. Tapi sebelum Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, Yesus sempat mengungkapkan satu perkataan yang sangat penting, satu kalimat yang sangat penting. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi arti dan makna dari kalimat tersebut? Kalimat tersebut dituliskan dalam Lukas 23:34. Lukas 23 ayat 34. Bunyinya begini. Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hafal ya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan Yesus kalau tidak salah yang pertama di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya, tahukah Bapak Ibu Saudara apa makna dibalik dari kata-kata itu? Jangan-jangan kita sudah lama mendengarkan itu, mengerti, mengetahui, bahkan menghafal itu di hati kita, di pikiran kita. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara dikasih Tuhan, mereka di situ siapa? Boleh dikaitkan kepada kita saat ini, saudara dan saya. Tapi kita perlu tahu konteks saat itu. Siapa-siapa saja yang secara langsung tidak langsung membuat proses itu sampai Yesus naik ke tiang salib. Di antaranya adalah Herodes. Pertanyaan saya, apakah Herodes sebagai seorang raja tidak tahu apa yang dia perbuat? Pilatus. Apakah Pilatus yang menyidangkan Yesus dan akhirnya nanti menyimpulkan kalau tidak salah Barabas yang digantikan sebagai seorang penyamun, seorang penjahat, kalah voting dengan Yesus, penjahat menang, Barabas dilepaskan dan Yesus yang diputuskan untuk disalibkan? Pernah loh Yesus itu kalah voting? Yang benar kalah voting pernah. Pemungutan suara. Menurut kamu siapa yang mau dibebaskan? Apakah memang Yesus ini atau seorang Barabas? Barabas bebaskan, Yesus yang disalibkan. Bayangkan, padahal Barabas itu pembunuh, penyamun dia, tapi dia yang dibebaskan. Yesus yang benar disalibkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa lagi? Pilatus. Apakah dia tidak tahu apa yang diperbuat? Tahu dong, masa nggak tahu? Gak bodoh-bodoh amat lah. Masa Raja Herodes sebagai raja nggak tahu apa yang diperbuat? Masa Pilatus tidak tahu apa yang diperbuat? Siapa lagi? Imam-imam kepala. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tahu loh, masa nggak tahu? Masa pikun? Tua-tua Yahudi tahu nggak apa yang mereka perbuat? Yang menghina, melecehkan, merendahkan, meludahi Yesus di sekitar Yesus, yang membagi-bagi pakaian Yesus, apakah mereka tidak tahu apa mereka perbuat? Yang mencambuk, yang memahkotai duri, yang memahkot tangan dan kakinya, menusuk lambungnya, apakah mereka tidak tahu apa mereka perbuat? Mereka tahu. Saya kasih tahu, mereka semua tahu. Nah, sekarang saya kaitkan, buka hati pikiran kita semua. Apakah kita tidak tahu apa yang kita perbuat? Halo Bapak Ibu, Pak Sinyo, Ibu Jacqueline, yang lain, tahu gak yang kita perbuat? Tidak mungkin kemarin Pak Sinyo Lopati berkata, aku ini orang berdosa. Berarti tahu dong apa yang diperbuat. Makanya bisa berkata, aku ini orang berdosa. Setuju nggak? Kita ini tahu. Apakah kita ini berzina, berdusta? Apa kita ini membunuh? Tahu nggak? Kita ini semua pembunuh, Bapak Ibu Saudara. Oh, Pak Pendeta kok jadi begitu? Iya, kita ini membunuh. Kenapa membunuh? Karena firman Tuhan berkata, kalau tidak salah 1 Yohanes 3 ayat 19, ayat 16 sampai 19. Barang siapa yang membenci saudaranya, ia sama dengan pembunuh manusia. Jadi kita ini pembunuh. Kenapa pembunuh? Ketika kita simpan akar pahit, dendam, kebencian, kemarahan kepada saudara kita, maka kita ini dikatakan Yesus, dikatakan firman Tuhan, pembunuh. Jangan merasa
merasa so suci kita ini Bapak Saudara. Saya juga pembunuh. Kenapa saya pembunuh? Karena saya juga pernah membenci saudaraku. Di masa lalu pernah membenci. Berarti saya ini mantan pembunuh Bapak Saudara. Karena saya pernah membenci saudaraku. Ada juga orang yang memang membunuh langsung seperti yang telah ditersangkakan sekarang sudah terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, yaitu Sambo CS. Tapi kita ini kalau membenci, menyimpan akar pahit, dendam, kemarahan yang berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari, bertahun-tahun, kita ini sedang dikategorikan pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Makanya saya kasih tahu, kalau Yesus rela menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya, mari itu terkait dengan kasih yang dibuktikan dengan kerelaan berkorban. Mari sing waras ngalah. Kalau ada kebencian dalam hatimu saat ini kepada saudaramu, sebentar lagi kita merayakan Natal puncak, sebentar lagi kita meninggalkan tahun ini, masuk tahun yang baru. Jangan tetap pertahankan kebencian ada dalam diri kita. Nyanyikan langsung lagu itu apa? Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Apa bukti saudara mengasihi? Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni hidupku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari jangan keraskan hatimu. Pada hari ini engkau mendengar firman, bukalah hatimu, relakan untuk berubah dan bertobat. Yesus rela melayani, menjadi hamba. Tidak ada keegoan, keakuan. Dia tidak merasa itu kehinaan dan kerendahan. Tapi justru firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, ia dihormati oleh Bapa. Ayat hafalan Yohanes 12 ayat 26. Tulis selain dari Markus 10 ayat 45 ayat hafalan Yohanes 12 ayat 26. Jadi ayat hafalan tulis Ibu Jeki, tulis yang lain ayat hafalan kita. Nah, saya ulangi kembali. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang kita lakukan? Jujur kita ini. Tolong jujur. Kejujuran awal dari perubahan. Kejujuran awal dari pemulihan. Kejujuran awal transformasi. Kejujuran awal reformasi. Kejujuran awal dari pembaharuan. Mari kita jujur. Tahu nggak apa yang kita berbuat? Tahu. Tapi Yesus berdoa di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah Yesus tukang bohong, tukang dusta? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak tahu ayat itu, makanya kita berkata, kok aneh. Masa Herodes sudah tahu yang diperbuat? Masa Pilatus sudah tahu yang diperbuat? Masa imam kepala tidak tahu yang diperbuat? Masa kelompok Yahudi tidak tahu yang diperbuat? Masa yang memaku tangan dan kaki, yang memakai duri, yang mencambuk sepanjang Piero Lolosa tidak tahu yang mereka perbuat? Tahu mereka, tapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang berbuat. Perkataan yang sama juga diberikan oleh Yesus kepada saudara dan saya, karena firman itu relevan dan kontekstual.
firman. Tidak, itu berlaku kepada kita. Sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Contoh saya kasih tahu. Kita ini kan anak-anak Bapak di surga. Benar, anak-anak Bapak di surga. Ketika misalnya contoh supaya lebih masuk akal. Kita ini kan punya anak. Bayangkanlah seperti anak saya Samuel Sanjaya. Yang paling bodoh. Anak saya melempar rumah orang. Saya kasih contoh ya, supaya mengerti ini. Anak saya melempar rumah orang. Dan ternyata rumah orang itu banyak kacanya. Dilempar pakai batu. Maka pecahlah kaca rumah orang yang dilempar itu. Ketika pecah, berarti marah dong yang punya rumah. Iya kan? Nah, saudara dikasih tahu, saya sebagai bapak atau ibunya istri saya tentu akan mendatangi orang itu. Pertanyaan saya, dengarkan Ibu Jacqueline, yang lain, ibu-ibu bapak-bapak dengarkan. Ketika anak Bapak Ibu Saudara melempar rumah orang dan rumahnya itu yang dilempar dengan batu pecah kacanya, tuan rumah marah. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika berhadapan dengan situasi demikian? Adakah nyata Bapak Ibu Saudara akan diam diri? Udah, emang gue pikirin gitu, TGP apa demikian? Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu Saudara bertindak demikian, berarti Bapak Ibu Saudara bukan Bapak Ibu yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya. Setuju nggak? Masa rumah orang dilempar pecah kacanya kita berdiam diri, cuek-cuek aja, nggak mau tahu, nggak mau peduli? Oh tidak, itu satu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara anaknya melempar rumah orang dan kacanya pecah, apakah Bapak Saudara akan berkata kepada tuan rumah, ya sudahlah, perlakukanlah apa yang baik menurut Bapak. Mau dipukul, mau disiksa, mau diapain, mau dipenjarakan, silakan. Apakah ada di antara Bapak Saudara berkata demikian kepada tuan rumah? Berkata demikian ya? Halo? Apakah Bapak Saudara berkata demikian? Sudahlah, masukkan penjara, rantai saja, udah cambuk aja, siksa saja, sudah, pukuli saja. Apakah demikian? Sebagai seorang ibu yang melahirkan putranya, anaknya, saya yakin 100% ibu-ibu tidak akan berkata demikian. Setuju nggak? Atau ada yang setuju? Ketika rumah orang dilempar, terus kita berkata, udah, siksa saja. Bila penting saya saksikan. Bila penting lebam-lebam, tak apa-apa. Apa demikian? Tega kalau saudara berkata demikian? Tolong dijawab ini, tolong dijawab. Tolong dijawab. Ibu-ibu yang punya anak, apakah ibu-ibu akan berkata, udahlah Pak, silakan lakukan apa yang baik menurut Bapak? Apakah demikian? Oh, saya tunggu dulu nih. Respon tanggapannya, apakah Bapak Saudara berkata demikian? Minta maaf dan mengganti kerusakan. Yes! Saudara dikasih Tuhan. Ketika Ibu Jacqueline semua berkata minta maaf dan mengganti kerusakan, saya mau kasih tahu. Kalau kita ikuti kata-kata Yesus, bukankah kita orang tua akan berkata, sudahlah Pak, kami minta maaf. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, maksudnya, dan kami akan berjuang berupaya untuk mengganti kerusakannya. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, maksudnya ini, apa sebenarnya maksud daripada tujuan seorang ibu berkata demikian? Dia sedang melindungi, dia sedang membela anaknya. Nah, maksudnya, dia mau berkorban demi anaknya ini. Dia mau melakukan
apapun demi anaknya ini. Itu menunjukkan kata-kata pembelaan, Bapak Ibu Saudara, kalimat pembelaan. Ketika Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Yesus sedang melakukan pembelaan. Sekalipun berdosa, tetap dibela. Dengan cara apa? Dia sedang digantung di kayu salib, dan sebentar lagi dia akan mati menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia membela manusia berdosa di hadapan Bapa. Manusia mana yang tanpa dosa yang bisa melakukan demikian? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Kalau di dunia ini kita melakukan, udahlah aku yang membela kalian di hadapan Tuhan, gak layak, karena sama-sama orang berdosa. Sesama orang berdosa dilarang saling mendahului, gak bisa. Nah, kalau saudara, sekarang pertanyaannya, apakah doa Yesus itu dijawab? Oh, dijawab, saudara. Nanti baca nanti di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 7. Banyak imam-imam yang menjadi percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu bukan doa basa-basi, Bapak Saudara. Tapi inti saja adalah melakukan pembelaan. Makanya dalam Roma 5:8 berkata, Yesus itu mati ketika kita dalam keadaan berdosa. Kalau untuk orang benar, banyak orang rela berkorban. Tapi Yesus itu justru berkorban ketika saudara dan saya dalam keadaan berdosa atau dalam perhambaan, perbudakan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pembelaan Yesus kepada kita. Dalam keadaan tergantung di kayu salib, tangan dan kakinya dipaku, bukan pura-pura dipaku. Kepalanya dimahkotai duri sambil bercucuran darah. Tubuhnya penuh dengan bilur dan luka. Nubuatan Yesaya berkata sampai wajahnya tidak berbentuk, tidak lagi jelas dikenal, karena saking banyaknya bilur-bilur itu, luka-luka itu. Semua dia lakukan demi membela saudara dan saya. Makanya selalu saya tegaskan kepada kita, kalau ada di antara kita yang memiliki kesuaman kasih, ketawaran, kegersakan kasih, rumusnya adalah, rahasianya adalah, kuncinya adalah untuk menumbuh kembangkan kasih kita kepada Tuhan. Ingatlah, renungkanlah, hayatilah, pikirkanlah, rasakanlah, kecaplah kasih Tuhan yang besar bagimu, bagiku, bagi kita. Itu rumusnya. Hanya kita yang lupa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, yang kita gampang putus asa dalam hidup ini, yang gampang ego mempertahankan kekurangan kelemahan kita dalam hidup ini. Tapi kalau kita merasakan betapa Yesus yang tidak berdosa rela menjadi dosa, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, rela menjadi terkutuk demi menebus saudara saya dari kutuk dan mengubahnya menjadi berkat bagi kita. Itulah yang dia lakukan. Dia datang untuk itu, Bapak Ibu Saudara. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang panas, tapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, Yesus Kristus yang tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Itu yang dikerjakan bagi kita. Dia datang untuk melayani dan untuk memberikan, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu, di dalam momen perayaan Natal ini, ingatlah itu. Apa maksud dan tujuan kedatanganmu Yesus ke tengah-tengah dunia? Engkau yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kabut, penuh dengan keagungan, kesucian,
segala hal yang sempurna kau miliki di surga. Tapi Bapa berkenan mengutus mengaruniakanmu datang ke tengah-tengah dunia. Ternyata untuk memberikan, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak mungkin dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang kalau dia tidak pernah lahir di kandang domba di sebuah padungan di Bethlehem. Dimulai dengan kerendahan sampai puncaknya kepada kerendahan. Tapi jangan lupa, dia taat bahkan sampai taat mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, supaya di dalam nama dia yang ada di langit di atas, di bumi di bawah bumi dan di bawah bumi, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut sujud menyembah kepada-Nya. Justru dengan kerendahan itu, ketaatan menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia, taat sampai mati. Ternyata itu yang menjadi prinsip yang diajarkan firman Tuhan untuk mengalami promosi, peninggian, pemuliaan, diangkat, dibesarkan oleh Bapa di surga. Itu jalan hidup kita. Makanya dikatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya, sepikiran seperasaan dengan Kristus. Artinya apa? Kita mengosongkan diri kita, kita menghampakan diri kita dari apa yang menjadi kesukaan dan kesenangan, kenikmatan bagi kita. Kita taat sampai kita serahkan segala kedagingan hawa nafsu kita yang bertolak dengan Tuhan, supaya Dia yang bertahta. Bahkan kita ditinggikan, dimuliakan, diubahkan, diselamatkan, ditebus, dibenarkan, didamaikan, dan diselamatkan. Ingat, hanya Yesus satu-satunya yang bisa melakukan dan yang pantas mengerjakan itu semua. Orang di dunia bisa berkata, banyak jalan ke Roma. Tolong jangan samakan jalan ke Roma dengan jalan ke surga. Jalan ke surga hanya satu. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepada Thomas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit, di dalam nama siapapun, kecuali di dalam nama Yesus, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Dan Yesus yang bagaimana? Yesus yang datang memanggil saudara dan saya, orang-orang berdosa, supaya bertobat. Yang kedua, mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Memanggil, mencari, lengkaplah. Dia memberikan nyawanya. Bukan hanya memanggil, bukan hanya mencari, tapi dia buka jalan itu, akses besar, lewat dirinya sendiri, diserahkan, lahir di kandang yang hina di sebuah Bethlehem, dan mati di kayu salib. Dia serahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Lengkaplah, luar biasalah kasih Tuhan yang begitu panjang, lebar, besar, tinggi, dalam, dan luas bagi kita, lebih dari segala hikmat dan pengetahuan manusia. Saya simpulkan sebelum kita besok masuk kepada bagian yang berikutnya, yang terakhir besok. Apa tujuan utama Yesus datang ke tengah-tengah dunia? 4 tujuan utama, 3 hal yang telah kita dengarkan dan saksikan. Pertama, untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang kedua, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang ketiga, untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Semakin komplit dan lengkaplah pengertian pemahaman kita.
Dan ini bukan apa kata para nabi, bukan apa kata para rasul, bukan saya sedang mengotak-otakkan, menafikan, merendahkan perkataan nabi, perkataan para rasul, tidak. Tapi ini perkataan yang keluar langsung dari mulut Yesus yang dituliskan lewat ilham Roh Kudus oleh para penulis Alkitab. Saya ulangi kembali, 3 tujuan utama dari 4 yang akan kita pelajari, yang akan kita tuntaskan besok. 1, untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang kedua, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita adalah sekalian seperti domba yang tersesat. Kita tidak bisa keluar menyelamatkan diri kita, membela diri kita, tapi Dia datang membela kita dengan mencari kita. Ketiga, untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dikasihi Tuhan, iya, ada yang menuliskan yang terakhir, Yesus, apa ini yang terakhir? Ada tadi yang menuliskan Bapak Ibu, yang terakhir, ya, kedatangan yang kedua kali memang untuk menjadi hakim yang adil, menghakimi orang hidup dan yang mati. Disitulah nanti akan digenapi setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan setiap lutut sujud menyembah kepadanya. Jadi itu saudara kita Nur Rahman, lidahmu ada saatnya akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bukan Tuhan selain Allah, tidak. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena Tuhan di situ bukan nama, tapi gelar, jabatan, kepenguasaan. Siapa yang memberi? Bukan konsili Nikea seperti yang dikatakan Ustadz Abdul Somad, yang dikatakan Zakir Naik, Ahmad Dedat, seperti juga yang dikatakan oleh Irena Handono. Katanya Yesus diangkat menjadi Tuhan tahun 325 di konsili Nikea Konstantinopel. Itu nonsense, itu omong kosong. Apa pangkat manusia mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Mustahil. Sejak kelahirannya pun dalam Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Sejak lahir pun sudah disebut Tuhan. Konsili Nikea 325 yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, Matius 28 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 adalah Bapa sendiri, kemanusiaannya yang diangkat menjadi Tuhan. Bukan namanya Tuhan, tapi namanya Yesus dan jabatan gelar kepenguasaannya Tuhan, penguasa, raja, junjungan, pemimpin, Gusti, bahasa Jawa dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Oh, tadi sudah saya simpulkan ya, Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang kedua, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang ketiga, Yesus datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa banyak orang? Karena ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang belum percaya, bukalah hatimu percaya. Karena lebih bagus selama hidup ini engkau percaya. Karena saatnya nanti, pada akhirnya setiap lidah mengaku, setiap lutut sujud menyembah. Siapapun engkau yang punya lidah, punya lutut, ada saja akan sujud menyembah. Tapi di penghakiman terakhir, kenapa engkau masuk neraka? Karena selamanya, selama hidup saya tidak mengakui Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, ternyata yang benar Yesus itu adalah Tuhan. Ya udah, masuk neraka lah kamu, baru sekarang terlambat. Tapi sujud dulu, berlutut dulu kepada aku, harus berlutut. Semua akan dipaksa berlutut kepada Yesus. Siapapun itu, apapun
agamanya, suku ras golongannya. Akan dipaksa di akhir zaman Yesus sebagai hakim yang adil, dipaksa mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Daripada nanti hanya mengetuk palu masuk neraka engkau karena tidak percaya Yesus Tuhan, ternyata Yesus Tuhan. Sujud menyembah dulu baru masuk neraka. Lebih bagus selama hidup di dunia ini saja. Ya. Oh ya, sebelum selesai di kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Karena ada yang berkata, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yesus mati bukan karena dipaku, bukan karena dicambuk, bukan karena dibakar duri, bukan karena luka-luka, bukan karena tusuknya di lambungnya ditusuk. Tidak. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Siapa yang mencabut? Tidak ada yang mencabut. Dia menyerahkan nyawanya dengan kerelaannya demi kasihnya kepada saudara saya. Sebelum selesai, saya baca dulu Yohanes 10 ayat 17-18. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya. Mengambil apa? Mengambil nyawa daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambil nyawaku kembali. Siapa manusia di dunia ini yang punya kuasa begini? Bukalah hati pikiranmu kawan. Mana ada di dunia ini yang berkuasa memberikan nyawa dan mengambilnya kembali? Gak ada. Dari sini saja kita harus membuka mata hati kita. Yesus manusia yang berbeda dengan manusia lain. Manusia yang tanpa dosa, dan di dalam dirinya kita memiliki apa yang disebut dengan dui natur kemanusiaan, yang lapar, yang haus, yang takut, yang mati, yang disunat, yang dibaptis, yang berdoa, yang mati. Itu tidak mengganggu iman kami, karena itu eksistensi keberadaan sebagai manusia. Tapi kalau disebutkan, permuliakanlah aku di hadiratmu seperti kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Tidak mungkin lagi itu kemanusiaannya, karena kemanusiaan itu lahir dari Bunda Maria. Sebelum dunia dijadikan berarti keberadaan sebagai firman. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, berarti keberadaan sebagai firman. Ayat-ayat yang menunjukkan keilahiannya tidak boleh itu dipakai untuk meniadakan kemanusiaannya. Ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaannya tidak boleh dipakai untuk menyangkali keilahiannya. Keilahiannya is keilahiannya, kemanusiaannya is kemanusiaannya. Itu tuntas, rampung, lengkap, jelas, eksplisit, terang-benderang dalam kekristenan. Hanya orang-orang di luar sana saja yang memahami kekristenan dari sudut pandang dia memahami keyakinannya. Makanya selalu keliru, gagal paham, dan salah. Makanya bergabunglah di laman ini dengan satu kerendahan hati untuk belajar. Karena apa yang kau tahu, yang kau dapatkan dari guru-gurumu yang notabene sesuai dengan agamamu, pasti mengartikan kekristenan dengan salah dan keliru. Engkau tidak menemukan arti kebenaran ajaran Kristen secara bertanggung jawab kalau engkau mendapatkannya dari guru-gurumu yang sudah bias memandang doktrin ajaran kekristenan dari sudut pandang doktrin ajaran keyakinan dan kitab suci. Itu yang keliru. Oke, sampai ketemu besok Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk menjadi hakim yang ada di akhir zaman, tapi masih konteks kedatangan yang pertama. Kita akan lihat apa itu besok. Ya, kita berdoa.